saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini. Kedisiplinan nasional. Tetapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah. Presiden Joko Widodo memberi penegasan kepada seluruh jajaran TNI Polri untuk bersikap disiplin dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022 di Jakarta. Di hadapan peserta rapat, Presiden menyinggung kedisiplinan nasional yang diakuinya sangat lemah. Presiden mengaku untuk dapat mencapai tujuan nasional, kedisiplinan menjadi faktor penentu. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya, atas nama demokrasi. Kalau berbicara tentang radikal, maka saya ingin mengatakan bahwa paham radikal ini paham yang dipakai oleh ekstremisme dan teroris. Untuk apa? Untuk mengganggu situasi politik. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menjelaskan kedisiplinan di tubuh TNI Polri berbeda dengan kedisiplinan masyarakat. Presiden juga menyinggung peranan TNI Polri dalam urusan demokrasi yang dianggapnya tidak ada. Selain soal kedisiplinan, Presiden juga tidak memperkenankan mengundang penceramah semaunya atas nama demokrasi. Presiden berharap jajaran TNI Polri dapat menurunkan kedisiplinan dan memberi contoh kepada keluarga dan masyarakat. Oh, satu di antaranya. Dan itu kan kita tahu para mubalik itu adalah penyambung lidah Rasul. Quran menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di atas mimbar-mimbar ceramah, di atas mimbar-mimbar khutbah itu, tempat itu bukan untuk tempat menghujat. Bahwa pada prinsipnya tadi Presiden menyampaikan itu sebagai tambihun, sebagai pepeling, sebagai alert terhadap keadaan yang jangan sampai terjadi. Maka ketika penceramah siapa saja, baik dari penceramah muslim atau non-muslim, atau penceramah sosial budaya, ataupun apapun, itu intinya ceramah itu adalah membangun mestinya. Karena pada dasarnya adalah ta'ni al-binaya, bahwa negara itu adalah sebuah membangun, bukan merobohkan. Maka ceramah-ceramahnya, entah itu ceramah kebudayaan, ceramah agama, ceramah sosial, ceramah politik, itu intinya adalah membangun. Pertanyaannya tadi, lalu ceramah dengan kritik itu lalu bedanya di mana? Kritik itu bagian daripada membangun, karena kritik bagian dari membangun, bukan bagian dari merobohkan. Nah, ceramah-ceramah yang dilarang itu adalah ceramah-ceramah yang kira-kira merobohkan.
yang tidak membangun, yang semacam inilah yang harus diwaspadai. Karena pada dasarnya membangun sebuah negara, ya menjaganya. Al-hufaz al-auton minal maqasidi ad-dururi lit-tasri. Bahwa menjaga negara itu adalah sebuah tujuan keharusan dalam syariat Islam. Jika ada tanda-tanda kecil pun yang kira-kira bisa merobohkan sebuah negara, maka harus ada pepeling. Nah, Presiden melakukan itu. Satu, misalnya, contoh-contohnya, kita sudah sepakat negara ini adalah negara Pancasila. Nah, kalau ada kelompok yang memasarkan bentuk negara lain kepada negara yang sudah jelas, negara demokrasi Pancasila yang sudah ini adalah hasil daripada Asyura Warido. Hasil Asyura Warido ini yang sudah disepakati ini kemudian ingin membentuk, merubah negara itu. Itu sudah jelas itu. Dan itu faktanya ada. Iya, kalau itu kan dialog, umpama seperti bicara tentang mereka memperbincangkan, kalau dari data yang dikemukakan oleh Bapak Presiden di depan pimpinan TNI Polri tentang perbincangan IKN. Kalau IKN itu menjadi keputusan negara, keputusan politik orang bernegara, maka dalam hal tentara dan polisi tinggal membackup bagaimana pelaksanaan keputusan orang bernegara itu menjadi sesuatu yang harus diwujudkan. Poin pertama. Poin kedua, kalau dia masih tidak selektif dalam mengundang para mubalik atau penceramah yang radikal, saya kasih contoh paling konkret. Bagaimana mungkin masih ada orang membandingkan pilih Al-Quran atau pilih Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila? Pilih Islam atau pilih Pancasila? Mana lebih bagus, Islam atau Pancasila? Al-Quran atau Pancasila? Ini adalah diksi-diksi yang menyebarkan paham-paham radikal dalam rangka merongrong wibawa sosial kehidupan politiknya orang bernegara dan berbangsa. Itu yang harus dijaga, karena yang disampaikan oleh Presiden itu adalah arahan, petunjuk, sikap dan pikiran, karena tentara dan polisi itu tegak lurus pada kepentingan bangsa dan negara. Karena dua institusi ini adalah institusi negara. Makanya kita keberatan kalau ada orang yang merongrong kewibawaan polisi dan tentara. Bagaimana mungkin sebuah institusi yang tegak lurus dan ditopang oleh Sabta Marga, keluarganya bisa masih mempertanyakan memilih Pancasila atau Islam, Bang Ali? Iya, karena tidak seorang pun hari ini yang bisa mencegah kemajuan teknologi industri 4.0 dengan menawarkan media sosial itu. Dari hasil penelitian, dalam satu hari setiap orang Indonesia itu menghabiskan waktu 10-15 jam untuk menghari-hari bersama dengan medsos. Nah, dalam itu yang tadi saya bilang paham. Kalau itu tidak saja untuk keluarga TNI Polri, siapa saja bisa. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Nah, dalam kapasitas sebagai kepala negara, Bapak Presiden harus ingatkan itu. Karena untuk merusak Republik ini sederhana. Meruntuhkan TNI, meruntuhkan polisi, kemudian mengobrak-abrik umat Islam yang mayoritas di Republik ini. Sementara kita menyongsong, kita menjunjung tinggi moderasi beragama, ukhuwah wataniyah, kebangsaan ini harus dijaga. Jadi saya kira kita harus tegas dalam urusan ini. Tidak boleh ada manusia-manusia seperti ini hidup di Republik ini. Pak Kiai, kalau dari penjelasan Bang Ali tadi menunjukkan bahwa Bapak Presiden juga sangat mendukung umat Islam. Bagaimana kemudian kita membacanya di lapangan ketika selalu menyebut radikalisme ini, tidak Presiden sedang berhadapan dengan umat Islam? Ya, umat Islam pun sesungguhnya sudah menyadari betapapun ada bagian kecil sekali yang mereka masih mempunyai paham yang termasuk kategori radikal. Nah,
seorang pemimpin negara itu harus memastikan bahwa al-hufaz alal auton minal maqasid ad-dururi litasri, menjaga negara itu adalah tujuan syariah yang harus dijaga. Nah, dengan demikian maka umat Islam yang telah sudah sepakat membentuk sebuah negara Pancasila ini ya harus dijaga. Ketika mereka ada pikiran-pikiran yang kemudian kontra dengan sebuah negara yang telah disepakati, itulah yang alamat dari kata-kata radikal sesungguhnya. Oke. Saya kembali ke Bang Ali. Bang Ali sebagai seorang Bakor Mubin, ini nampaknya tugas berat ini untuk membina para mubalik-mubalik, sehingga kemudian ketika mereka ada berhadapan dengan masyarakat, mereka tidak terjebak antara menegakkan syariat, tapi juga harus ada dalam bingkai NKRI. Bagaimana kira-kira formulanya itu, Bang Ali? Ya, kemarin di dalam Musyawarah Nasional Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, pada waktu saya dipilih kembali menjadi ketua umum, itu ada dua gagasan. Gagasan yang pertama adalah kita menyiapkan silabus dan kita menyiapkan kurikulum. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan intellectual knowledge dari para mubalik. Mubalik harus diisi dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang kuat. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa kita hidup di Republik ini kaya dengan budaya. Hidup di sebelah kiri, kanan kita, muka dan belakang kita ada saudara-saudara kita dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita mesti tahu itu kultur besar dari kekayaan Republik ini.